سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستبث الدعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Lasafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa likran jami' ikhwani wa tabi'in sallallahu wa yarwahi baina madina jadina jadina syakhina sana'alimin afsanil afsan syawalillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah, alhamdulillah hari ini kita masuki hari pertama ya, dari setelah catatan amal kita 1 tahun dilaporkan kepada Allah kemarin 15 Sya'ban, sekarang 16 Sya'ban. Kita awali dengan amal soleh, dengan kebaikan. Maghrib kita jamaah yang berada di Masjid Al-Hikmah ini diteruskan dengan kajian ya, Kitab Bulughul Maram, diteruskan dengan sholat Isya. Hari ini pagi ini kita jamaah subuh diteruskan dengan ngaji Kitab Al-Adhkar. Semoga kebaikan kita ini bisa istiqomah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus yakin dan selalu berusaha bahwa dengan istiqomah kebaikan, amal soleh, ibadah kita kepada Allah dijamin oleh Allah, diantaranya di dalam surat Fussilat ayat 30 ya. Surat Fussilat itu insyaallah surat ke-41 ya, yang biasa saya baca kadang-kadang dalam sholat. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi janji Allah di situ kalau kita bisa istiqomah sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah ya. Jadi akan turun para malaikat ya, kepada orang-orang bisa istiqomah dalam keimanannya, dalam ibadahnya, dalam amal solehnya, dalam kebaikannya ya. Allah takhafu wa la tahzanu, dan akan memberikan ya, membisikkan kepada orang yang bisa istiqomah dalam keimanan itu, Allah takhafu ya, jangan sekali-kali kamu takut khawatir dalam kehidupan ya. Orang yang bisa istiqomah insya Allah hidupnya lebih enak, lebih senang ya. Hatinya lebih tenang, tentram, damai ya, kehidupannya. Wala tahzanu ya, kamu jangan susah, jangan sedih ya, jangan galau ya, semuanya itu ya
yang berkuasa Allah, yang bisa menentukan dalam kehidupan seseorang itu bisa ini bisa itu adalah semuanya Allah, berkat kuasa Allah, ya, kehendaknya Allah. Ya, kalau Allah tidak berkehendak, ya maka nggak bisa orang itu untuk menggapai apa yang diinginkan. Jadi kembalikan semuanya kepada Allah. Orang istiqomah itu hidupnya akan selalu ingat kepada Allah, ya, sehingga tidak pernah susah. Wala tahzanu. Yang terakhir, wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Beri kabar gembira kepada mereka orang-orang istiqomah dalam keimanannya itu, bil jannah, dengan surga, lati tu'adun, ya, yang telah dipersiapkan, ya, bagi orang istiqomah itu adalah surga Allah. Jadi ini harapan kita semuanya, ya moga-moga kita tidak tahu amal kebaikan ibadah yang mana bisa mengantarkan kita ke surga, namun kita semuanya harus berusaha untuk bisa istiqomah di dalam keimanan, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus yakin, yakin iman, percaya, kemudian yakin. Kalau yakin itu dipraktekkan dalam kehidupan, ya, dilaksanakan, tidak hanya percaya tok. Dan sering ayat-ayat Allah yang kita baca, ya, dan harus benar-benar kita harus yakin. Kalau tadi dalam surat, ya, yang pertama surat apa itu? Yang saya baca tadi, Al-Bayyinah. Yang saya baca dalam sholat tadi lah, rakaat pertama, ya, Al-Bayyinah. Jelaskan di situ, innalladzina amanu wa sholihat ulaika hum khairul bariyah. Nah, ini orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ya, mereka itu adalah, ya, makhluk manusia yang paling baik. Akan diberikan balasan pahala oleh Allah, jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adn tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Ini yang janji Allah, bukan kiai, bukan ustadz. Yang janji Allah, karena itu ayat-ayat Allah dalam Al-Quran. Ya. Pahala balasan mereka jazaa'uhum inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, di sisi Allah, jannatu adn, surga Aden. Ya. Kita harus yakin, jadi yakin, ya. Dengan yakin itu kita mengamalkannya, amal-amal soleh, ya, mengamalkannya, nilai-nilai keimanan dalam kehidupan. Ya. Nah, dengan kebaikan-kebaikan yang selalu kita kerjakan itu, ya insya Allah nanti akan memperberat timbangan kebaikan kita, ya, pada yaumul mizan, dari kiamat nanti ketika ditimbang semua amal perbuatan manusia. Ya. Nah, kalau timbangannya berat, yang baik di dalam surat yang saya baca rakaat kedua, Al-Qari'ah, amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah. Adapun orang-orang yang timbangan kebaikannya itu berat, ya, berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi isyatir radiyah, maka dia akan memperoleh isyatir radiyah, kehidupan yang diridhoi oleh Allah. Kalau Allah ridho, ya enak hidup manusia itu, ya, senang. Tapi sebaliknya, wa amma man khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun. Jadi ini,
Ya naudzubillah min dzalik, jangan sampai kita milih yang kedua, ya kita hidup enak-enak, ya nggak mau perhatikan perintah-perintah Allah dengan baik, males ya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Itu nanti akan ditimbang amalnya, nah, ternyata ringan kebaikannya, yang berat keburukannya atau kejahatan dosanya. Nah, kalau sudah begitu, fa ummuhu hawiyah, tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa adraka ma ya narun hamiyah. Ini kita harus takut, ya, harus takut benar, ya, dengan neraka. Nah, dengan begitu kita karena takut ya harus dalam kehidupan ya, bersungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan-kebaikan atau amal soleh. Ya. Jamaah rahimakumullah, kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin babnya apa? Salat istisqa. Ya, salat istisqa. Salat istisqa itu sama dengan salat hari raya. Ya, kemarin disebutkan setelah takbiratul ihram baca doa iftitah ditambah 7 takbir, ya, pada rakaat pertama, rakaat kedua ditambah 5 takbir. Ya. Nah, setelah itu khutbah 2 kali. Kalau ada pendapat selain itu, monggo, ya, dianggap seperti sholat sunat biasa. Ada yang berpendapat semacam itu, monggo. Ya. Ada yang berpendapat khutbahnya sebelum sholat, ya, tidak apa-apa karena ya, ada dasarnya sendiri-sendiri. Ya, di dalam kitab Al-Adhkar ini ya, disebutkan bahwa khutbah itu setelah sholat istisqonya, ya, sebagaimana sholat id, ya, sholat id itu ya, sholat dulu baru khutbah. Tapi kalau sholat Jumat khutbah dulu baru sholat Jumat. Ya. Kita sebagai jamaah ya, dalam suatu daerah yang ikuti aja lah, ikuti ya kepada penyelenggara kalau ada sholat istisqa. Bismillahirrahmanirrahim. Rawaina fi Sunan Abi Dawud bi isnad sahih. Diriwayatkan dalam kitab Sunan Abu Dawud dengan sanad yang sahih ala syarti Muslim, dalam syaratnya Imam Muslim, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala berkata, atatin Nabi ya sallallahu alaihi wasallam biwakin. Atat ini yang datang orang-orang perempuan, ya. Kalau ata itu orang laki-laki, atatin Nabi, ya. Jadi orang-orang perempuan datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biwakin, ya, dengan nangis, ya, bawakin itu ya dengan nangis. Jadi Rasulullah datangi beberapa orang perempuan ya, dengan nangis. Faqala, lalu Rasulullah berdoa, ya. Karena pada saat itu ya, kemaraunya panjang, ya, jadi terjadi banyak tumbuhan hewan yang mati, sehingga menyusahkan kehidupan. Nah, ketika didatangi orang-orang perempuan dengan menangis, Rasulullah berdoa,
Allahumma ya Allah, askina atau iskina ghaisan, turunkanlah hujan kepada kami, mughisan, yang menyelamatkan, yang menolong, dalam kehidupan. Dengan hujan itu bisa menolong kehidupan kami, bisa menyelamatkan kehidupan kami. Mari'an, yang bisa menghilangkan haus. Jadi mari'an itu menghilangkan haus. Mari'an yang pertama itu mari'an hamzah, pakai hamzah. Yang kedua mari'an pakai ain, yang bisa menyenangkan. Dengan hujan itu menyenangkan. Nafi'an, yang bermanfaat. Ghairu dhar, yang bukan membahayakan. Ajilan, mohon kepada Allah supaya cepat diturunkan hujan. Ghairu ajilin, bukan ditunda-tunda. Dimintanya itu diberi hujan, diturunkan hujan yang cepat, enggak tertunda-tunda. Fa'ad baqat alaihimus sama'u, fa'ad baqat, lalu tertutup dengan awan, maksudnya begitu. Alaihimus sama'u, langit, atas, alaihim, atas mereka. Akhirnya setelah Rasulullah berdoa itu langit jadi mendung, jadi berawan, peteng, lalu turun hujan. Fa'ad baqat alaihimus sama, hujannya terus turun. Waraina fihi bi isnadin sahihin an Amr bin Su'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu an, diriwayatkan di dalamnya juga Sunan Abu Dawud dengan sanad sahih dari Amr bin Su'aib, dari ayahnya, dari neneknya atau kakeknya, an jaddihi, dari kakeknya, radhiyallahu anhum, qala, kakeknya berkata, kan Rasulullah SAW, adalah Rasulullah SAW, idastasqa, apabila Rasulullah itu ingin minta hujan, ketika minta hujan, qala, beliau berdoa, Allahumma, ya Allah, iski ibadaka wa bahaimaka, iski, turunkan hujan, ya Allah, turunkan hujan, iski ibadaka, kepada hamba-hambamu, wa bahaimaka, kepada juga ternak-ternakmu, wansur rahmataka, tebarkan atau berikan kasih sayangmu, wahyi baladakal mayyita, dan hidupkanlah negerimu yang mati. Maksudnya dengan kemarau yang panjang, tanah itu kan nggak ada tumbuhan, semua tanaman mati, kering, terus akhirnya mati. Itu namanya wahyi baladakal mayyit. Jadi hidupkanlah negerimu yang mati, supaya tumbuhan-tumbuhan tumbuh kembali. Ini diantara
doa Rasulullah ketika minta hujan. Wa rawaina fi bisnadin sahih qala Abu Dawud fi akhirih, Abu Dawud berkata di akhirnya hadza isnadun jayyidun, ini adalah sanad yang jayyid an Aisyah radhiyallahu anha, ya, dari Nyai Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, qalat berkata sakan nasu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sakan nas manusia, saka itu mengadu, ya, bahasa Jawanya wadul, mengadu, ya. Manusia mengadu, ya, ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuhutil matari, kuhutol matari, karena lamanya nggak hujan, ya. Kuhut itu telat, ya, terlambat. Al-matar hujan, jadi karena lama sudah nggak hujan, jadi akhirnya orang-orang mengadu kepada Rasulullah. Fa'amara bimimbarin, kemudian Rasulullah menyuruh supaya disiapkan mimbar. Fudi alahu fil musalla, diletakkan, ya, mimbar itu di tempat sholat. Wa adan nas yauman yakhrujuna fihi, dan Rasulullah menyuruh kepada orang-orang itu pada hari yang ditentukan agar supaya mereka yakhrujuna fihi, keluar, ya, pada hari itu. Rasulullah SAW menyuruh untuk menyiapkan mimbar di tempat sholat dan ngomong kepada manusia, orang-orang yang mengadu tadi itu, kamu, ya, besok tentukan, di sini nggak disebutkan harinya, ya, sehari setelah itu apa 2 hari nggak disebutkan, jadi suatu hari kamu harus keluar semuanya, ya, untuk mengikuti Rasulullah, bersama-sama Rasulullah. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian keluar hina bada'a hajibus syams, hina ketika badaan nampak hajibus syamsi, ya, sinar matahari. Di waktunya berarti setelah matahari terbit. Faqa'ada alal mimbar sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW duduk, ya, qa'ada alal mimbar, di atas mimbar. Fakabbara, lalu bertakbir, wa hamadallaha azza wa jalla, baca tahmid, alhamdulillah. Summa qala, kemudian beliau berkata, bersabda, innakum sakautum jadba diyarikum, innakum sungguhnya kamu semua itu sakautum telah mengadukan, ya, jadba diyarikum, ya, jadi apa, kekeringan rumahmu. Jadi karena rumahnya sudah kelihatan pewanas gitu, ya, jadba diyarikum, ya, jadi udara di rumah itu, ya, sangat panas sekali, ya, karena lama sudah tidak hujan, di cuacanya sangat panas. Ya, kita tahu sendiri, mohon maaf, yang sudah umroh, sudah haji, ya, di Saudi maupun di Madinah itu kalau sudah panas, ya, panasnya melebihi daripada Surabaya, ya, bisa sampai 50 derajat Celcius.
Pernah saya sampaikan, saya waktu haji 2010 bulan September Oktober itu ya, di Madinah itu 48 derajat Celcius. Ya. Saya tidak pakai kaos kaki. Ya. Jadi jalan ke masjid yang hanya sekitar menurut saya 300 meter nggak ada itu. Ya, dari hotelnya itu lurus pintu ya Babus Salam sebelah kanannya, arah keluar sebelah kanan Babus Salam kira-kira nggak ada 300 meter ya, mungkin 200-an. Itu panasnya ya bisa kulit pecah ya. Jadi saya 2 hari itu ya terus kulit kaki itu pecah. Jadi saking panasnya ya. Jadi dapat kita bayangkan pada waktu itu tidak ada hujan sudah lama ya, sehingga ya rumah-rumah ya juga panas, belum ada AC. Nah, kalau kita di jalan kepanasan masuk Masjid Nabawi sudah dingin, AC-nya sangat besar. Ya, keluar dari Masjid Nabawi menuju hotel ya sudah dingin. Ya. Dibayangkan saya sampai mencoba juga. Jadi apa ini? Serban ini saya basahi. Ya. Saya siram air basah. Ya, saya pakai untuk tutupi kepala, hanya tidak sampai 300 meter dari hotel ke Masjidil Haram sudah kering. Sebaliknya gitu, ketika pulang ya serban saya tak siram air zam-zam di kram itu ya, saya tutupkan kepala ya, sampai di hotel sudah kering ya. Ini saking panasnya, itu hanya 48 derajat Celcius, bahkan kadang-kadang katanya sampai 50 tambah panas ya, tambah panas. Jadi kata Rasulullah, sungguhnya kamu telah mengadukan ya kekeringan yang ada di rumahmu, wastikharul matar, dan terlambatnya ya lamanya tidak hujan ya, an ibani zamanihi angkum ya, dari permulaan turunnya hujan kepadamu. Waqad amarakumullah subhanahu, dan telah merintahkan Allah subhanahu wa ta'ala kepadamu antad'uhu, agar kamu berdoa. Wa'adakum an yastajiba lakum, dan telah berjanji kepadamu, Allah itu berjanji an yastajiba lakum, untuk mengabulkan doamu. Summa qala, kemudian beliau ya, mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin la ilaha illallah yaf'alu ma yurid Allahumma antallahu la ilaha illa antal ghani wa nahnul fuqara anzil alaina al-ghaisa waj'al ma anzalta lana quwwatan balaghan ila khin. Ini bacaan yang dibaca ya oleh Rasulullah ya, setelah orang-orang menghadap Rasulullah mengadukan permasalahannya karena lama sudah tidak hujan ya, sehingga rumahnya kering. Maka Rasulullah menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya yang mengadukan itu, ya Allah telah merintahkan kamu untuk berdoa dan Allah berjanji kepadamu mengabulkan doamu ya. Dan beliau ya, mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, ar-rahmanir rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, maliki yaumiddin ya, yang berkuasa menguasai ya, pada hari kiamat, hari pembalasan. La ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah, kecuali Allah yang patut disembah. Yaf'alu ma yurid, dia Allah itu berbuat apa yang dikehendaki. Allah itu bisa berbuat sesuatu yang dikehendakinya. Yaf'alu ma yurid ya. Jadi hujan enggak hujan itu urusannya Allah.
waktunya kemarau hujan, ya itu memang Allah. Ya, hujan itu ya adalah milik Allah. Allah menurunkan hujan berkehendak untuk turun walaupun di musim kemarau bisa saja. Sehingga istilahnya kita tidak boleh ngersulo, ya, nggak boleh heran. Jadi karena la ilaha illallah yaf'alu ma yurid, termasuk ketika ya waktunya sudah musim hujan kok nggak hujan-hujan. Ya. Jadi ini ya Allah yaf'alu ma yurid. Allahumma ya Allah anta Allah, engkau adalah Allah, la ilaha tiada tempat disembah illa kecuali anta engkau, al-ghaniyyu yang maha kaya, wa nahnul fuqara kami adalah fakir, kami adalah membutuhkan, ya, jadi miskin, ya. Jadi kita ini miskin, kita ini fakir, kita ini butuh, ya, hanya Allah yang maha kaya. Anzilil alainal ghaisa, turunkan kepada kami ya Allah al-ghaisa, hujan. Waja'al ma anzalta lana quwwatan, waja'al jadikanlah ma anzalta apa yang kau turunkan dalam arti hujan itu lana kepada kami kuwatan kekuatan, ya. Wa balaghun ila khinin, ya. Jadi dan sampai menjadi bekal, ya. Jadi karena sebagai bekal sampai masa, ya, ila khinin ajal kami. Jadi sampai dengan akhir hayat kami. Dengan hujan itu Allah akan berikan kekuatan dalam kehidupan dan bisa sebagai bekal sampai akhir hayat. Summa rafa'a yadayhi, kemudian beliau mengangkat kedua tangannya, falam yazal fi raf'i hatta bada bayad, beliau tidak menurunkan fi raf'i dalam mengangkat tangannya itu hatta bada'a sehingga nampak atau kelihatan, ya, bayadu ibtaihi putihnya ketiak beliau. Jadi ngangkatnya tinggi gitu ya. Jadi tidak seperti kita doa biasa, tapi diangkat benar doanya, diangkat sampai ketiak beliau, ya, nampak kelihatan. Summa hawala ilan nas dhahrahu wa qalba, ya. Kemudian beliau pindah ya, ilan nas pada manusia, dhahrahu, ya, punggungnya, wa qalba dan membalik. Jadi beliau pindah, ya, berpindah tempat, maksudnya begitu, dengan membalik, ya, punggungnya yang semula menghadap, ya, jamaah katakan gitu, kemudian membalik, ya, jadi punggungnya dibalik sehingga punggungnya kelihatan oleh jamaah. Au hawala rida'ahu wa raf'un yadaihi, beliau juga memindahkan rida itu serban, selendang, selendang serban. Jadi dibalik, yang sebelah kiri diletakkan di kanan, yang kanan diletakkan di kiri. Pada waktu, ya, beliau berdoa sesudahnya semacam itu yang dilakukan oleh Rasulullah, ya. Kemudian wa huwa rafi'un yadayhi, beliau mengangkat kedua tangannya, summa aqbala 'alan nas, kemudian menghadap kepada manusia. Jadi waktu menghadap yang pertama tadi itu juga berdoa, ketika membalik, ya, jadi mungkur, ya, mungkur itu juga berdoa, tetap mengangkat kedua tangannya. Summa aqbala an-nas, menghadap manusia, wa nazala fa shalla rak'atain, ya. Kemudian beliau turun dari
mimbar tadi yang disiapkan, fa shalla rakaataini, kemudian sholat 2 rakaat. Fa ansya'allahu azza wa jalla sahabatan. Terus setelah itu Allah Subhanahu wa taala menampakkan sahabatan, mendung. Jadi setelah itu terus mendung, berawan. Kemudian faro'adat, di samping berawan langit itu terus dibarengi glodok. Glodok bahasa Indonesianya beda ini. Wabarokot, nah ini yang petir di samping glodok terus ada petir juga. Jadi langitnya berawan, mendung, terus ada suara glodok, terus dibarengi juga dengan petir, kilat. Summa amtarat biidnillahi ta'ala, kemudian hujan dengan izin Allah ta'ala. Falam ya'ti masjidahu hatta sa'alat suyul, hingga dan tidak datang masjidahu, jadi Rasulullah tidak mendatangi, falam ya'ti, tidak mendatangi masjidahu, masjidnya, hatta salat suyul, sehingga salat itu mengalir, asyuyul, air. Jadi sampai dengan masjid Rasulullah itu, Masjid Nabawi itu banjir, air masuk. Falamma ra'a syar'atahum ilal kanni dhahaka sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajidu. Ketika hujan deras sehingga banyak air yang masuk rumah-rumah, falamma ra'a, ketika mereka itu mengetahui kalau hujan lebat, akhirnya Rasulullah melihat orang-orang manusia itu segera cepat-cepat untuk menuju rumahnya, maka Rasulullah dhahika sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ketawa, hatta badat nawajiduhu, sehingga kelihatan gigi gerahamnya, nawajid, jadi ketawa sampai gigi gerahamnya kelihatan. Gigi geraham itu kan ada yang di dalam, berarti ketawanya buka, saking senengnya, jadi melihat orang-orang yang. Faqala lalu beliau mengucapkan asyhadu annallaha ala kulli syai'in qadir. Asyhadu, aku bersaksi, annallah, sungguhnya Allah, ala kulli syai'in qadir, sungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Wa ini, sungguhnya aku Abdullah, adalah hamba Allah, wa rasuluh, dan utusannya. Jamaah rahimakumullah, jadi ini beberapa doa yang diajarkan Rasulullah ketika sholat istisqa, ketika terjadi kemarau panjang, kemudian dianjurkan untuk sholat istisqa. Ini hanya keterangan-keterangan, di bawahnya ini sudah saya terangkan tadi, wal masyhur fi kutubil fiqh ila sahabina ghairim anna habbu taqdimus shalah ala khutbati la hadis akhar. Jadi ada yang mendahulukan salat kemudian khutbah, tetapi ada yang mendahulukan khutbah terus salat. Jadi terserah, wallahu alam, Allah yang maha tahu. Kemudian ustahabul jam'u fi du'ai bainal jahri wal israr, disunatkan, dianjurkan untuk mengumpulkan doa yang bainal jahr, dibaca dengan keras, wal israr, dengan pelan. Jadi doa itu enggak keras terus, tapi mungkin pada kalimat-kalimat tertentu bisa sirri, digabungkan.
Wa rafa'al aidi fihi raf'an balighan. Ya, disuruh mengangkat kedua tangan ya dengan raf'an ya, mengangkat balighan yang sangat. Jadi benar-benar diangkat yang tinggi ya ketika berdoa. Ya. Kemudian qala Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullah itu berkata wal yakum min du'aim, hendaklah ya berdoa ya. Salah satu dari doa mereka itu Allahumma, Allah amartana bidu'aika, yang kau telah merintahkan kepada kami dengan doa kepadamu, wa atana ijabadaka, dan engkau telah menjanjikan kepada kami untuk mengabulkan doa kepadamu, wa qad da'unaka kama amartana, kami telah berdoa kepadamu sebagaimana engkau merintahkan kepada kami, fa'ajibna kama wa'atana, dan wajibna, maka kabulkanlah kepada kami doa kami, kama wa'atana, sebagaimana engkau telah menjanjikan kepada kami. Allahumma ya umnun alaina bimahfiratin, Allahumma ya Allah umnun alaina, berilah kepada kami bimahfiratin, dengan ampunanmu, ma qarafna ya, terhadap apa yang telah kami lakukan, kesalahan-kesalahan yang telah kami lakukan, dosa-dosa yang kami lakukan. Ya Allah, berikan kepada kami dengan ampunanmu apa yang telah kami lakukan, maksudnya dosa-dosa yang kami lakukan. Wa ijabatika fi suqyana was'ati rizkina, dan kabulkanlah ya Allah fi suqyana, ya di dalam hujan yang kau berikan kepada kami ini, sebagai wasa'ati rizkuna, ya sebagai luasnya rezeki kepada kami, ya menjadikan apa perbanyak ya, jadi banyaknya rezeki kepada kami. Wa yad'ulil mu'minil mu'minat, kemudian mereka berdoa kepada orang-orang yang beriman dan laki-laki perempuan, wa sholli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, shalawat kepada nabi, wa yuqra'u ayatan au ayataini wa yaqulul imam astaghfirullahi wa lakum. Jadi ini untuk imam ya, disuruh membaca ayat, satu ayat atau dua ayat ya dalam khutbah itu, kemudian imam berkata, mengucapkan astaghfirullahi wa lakum. Wa yanbaghi yad'u bi du'ail qalbi du'aikal akhar, Allahumma atina fid dunya hasanah. Bisa ditambahi dengan doa Allahumma atina fid dunya hasanah ya. Ini termasuk doa il-karb. Doa al-karb itu doa orang yang susah ya. Ya Allah, berikanlah kebaikan kehidupan dunia kepada kami. Wa ghairu dzalik min ad-da'watil lati qarana li hadis sahihah. Jadi ini jamaah yang perlu saya sampaikan untuk materi salat ya istisqa, dan diperjelas dalam kitab ini disebutkan juga didasari dengan apa ini, surat Nuh ayat 10-11 ya, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yulis sama alaikum midrara, untuk perbanyak istighfar ya kepada Allah ya, di samping tadi baca takbir, tahmid, dan sholawat kepada Rasulullah ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Tambahan sedikit, ketika keluar sholat istisqa ya, itu pakaiannya beda dengan sholat id. Kalau id disuruh pakaian sing api-api gitu ya, yang baik-baik. Istisqa pakaiannya sederhana ya, pakaian sederhana, tapi tetap suruh mandi dan gosok gigi ya, siwakan, karena ketemu orang banyak ya, jadi tetap ada dasarnya. Jadi hadisnya ada. Jadi ini tata cara sholat istisqa, sehingga andaikan di tempat kita tidak terjadi, tetapi di tempat yang lain itu terjadi kemarau panjang, maka hukum sholat sunnah di daerah kita itu sunnah, tidak sunnah muakkad ya. Tapi kalau di daerah yang terjadi keringan yang panjang, kemarau yang panjang, maka hukumnya sunat muakkad ya.
Kemarin saya sampaikan bisa wajib kalau itu yang memerintahkan adalah pemerintah yang berkuasa. Wallahu a'lam bishawab. Bi barakatil Fatihah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa nafa'na warzuqna ilman nafi'ah. Waghfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna qina imama. Wa nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilma